Hai guys, saya dari Sukapura Tech. Pada kesempatan ini akan berbagi hasil pengalaman saya mengenai cara memilih dan menggunakan MOSFET P-Channel Enhancement Mode sebagai switch. Bagaimana caranya? Mari kita simak. Gambar sirkuit ini merupakan kasus saya di mana saya memiliki sirkuit normally open dan saya harus menekan switch atau saklar secara fisik setiap kali saya ingin menyalakan dan mematikan alat yang saya kontrol. Posisi switch berada di high side, maksudnya switch terletak sebelum alat yang dikontrol. Dan sekarang saya ingin menggunakan MOSFET P-Channel Enhancement Mode untuk menggantikan peran saklar fisik tersebut. Keuntungan penggunaan MOSFET di sini adalah MOSFET berfungsi sebagai digital switch. Ini adalah salah satu gambar MOSFET. Masih banyak tipe MOSFET yang lain, tapi umumnya MOSFET mempunyai 3 pin, gate, drain, dan source. Sebelah kiri adalah gate, tengah adalah drain, dan paling kanan adalah source. Tahap pertama untuk memilih MOSFET adalah mendeskripsikan sistem kontrol, yakni berapa tegangan dan arus dari alat yang akan dikontrol, berapa tegangan trigger yang akan digunakan, kemudian alat yang dikontrol ini akan dioperasikan continue ataukah pulse. Sebagai contoh, saya mempunyai sebuah LED dan saya ingin menyalakan dan mematikan LED tersebut menggunakan MOSFET. Spek lampu tersebut 12 volt DC dan mengonsumsi arus 2 ampere. Saya akan menggunakan sinyal 5 volt dari Arduino sebagai trigger dan LED akan dioperasikan secara kontinu. Tahap selanjutnya adalah menentukan tipe MOSFET. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, jika posisi switch berada sebelum alat yang dikontrol, maka pilih MOSFET P-Channel. Tapi jika posisi switch berada sesudah alat yang dikontrol, maka pilih N-Channel. Untuk lebih mudah memahaminya, perhatikan gambar berikut. Pada gambar sebelah kiri, posisi switch berada sebelum alat yang dikontrol. Ya, di sini. Maka dipilih MOSFET P-Channel. Sedangkan pada gambar sebelah kanan, posisi switch berada sesudah alat yang dikontrol. Maka untuk kasus ini dipilih MOSFET tipe N-Channel. Perbedaan posisi ini secara fungsi adalah sama, tetapi nilai voltase pada switch ini pasti berbeda. Tahap ketiga adalah menentukan mode kontrol alat, kemudian pilih mode MOSFET. Ada dua opsi. Pertama, mode kontrol normally open, yaitu jika posisi switchnya off maka sirkuitnya open atau alat dalam keadaan off, dan sebaliknya. Untuk kasus ini maka pilih MOSFET enhancement mode. Tapi jika mode kontrol alatnya normally close, pilih MOSFET depletion mode. Masih melanjutkan contoh yang tadi, jika sinyal trigger atau switch dari Arduino off atau Arduino-nya mati, entah kehabisan baterai atau apapun, maka LED juga harus off. Maka saya akan memilih MOSFET enhancement mode. Secara fisik, MOSFET enhancement dan depletion ini mirip. Untuk membedakannya bisa dilihat simbolnya di datasheet. Ini adalah simbol-simbol MOSFET baik untuk P-Channel maupun N-Channel. Yang dibahas di video ini hanya untuk P-Channel enhancement mode dan simbolnya adalah yang saya lingkari ini. Gampangnya, enhancement mode ini ada garis putus-putus. Tahap keempat, kita buat daftar beberapa serial MOSFET yang tersedia dan dapat dijangkau tentunya, dari ukuran apapun, dan harap diingat bahwa MOSFET yang akan dipilih, tipe dan modenya harus sesuai dengan tahap 2 dan 3 tadi. Kalau tidak, maka MOSFET tidak akan bekerja sesuai keinginan kita, kecuali dilakukan modifikasi yang jauh. Dari contoh saya tadi, saya memilih MOSFET P-Channel Enhancement Mode, dan ini simbolnya. Setelah googling di salah satu situs online shopping, saya memperoleh 4 pilihan MOSFET. SI2301 tipe SMD, AO3401 juga SMD, IRFU9024 True Hole, IRF9530 True Hole. Saya akan pilih salah satu dari 4 pilihan ini sesuai kebutuhan saya. Saya sudah tahu spek alat yang dikontrol, trigger, operasinya. Saya juga sudah menentukan tipe dan mode MOSFET, yaitu P-Channel Enhancement Mode. Dan sekarang saya dihadapkan 4 pilihan MOSFET yang semuanya adalah P-Channel Enhancement Mode.
Saya akan evaluasi satu persatu. Pertama dari harga, semakin besar ukuran semakin mahal, dan tipe SMD ini jauh lebih murah daripada yang through hole. Yang kedua, rating VDSS, yaitu tegangan di pin drain dikurangi tegangan di pin source. Dan tegangan sistem saya yang melewati MOSFET tidak akan lebih dari 12 volt. Semakin besar ukuran MOSFET, semakin besar ratingnya. Ide, arus yang melewati pin drain. Semakin besar ukuran MOSFET, semakin besar pula kapasitas arusnya, baik untuk continue maupun pulse. LED saya mengambil arus hingga 2 ampere. SI2301 tidak saya pilih karena kapasitas arusnya terlalu mepet. AO3401 adalah pilihan optimal, tapi jenis kakinya SMD. PCB saya hanya bisa through hole. Akhirnya pilihan saya jatuh ke IRFU9024N yang sudah memenuhi semua persyaratan kerja LED saya. Dan IRF9530N jelas ini speknya terlalu lebih. Oke, itu dia pilihan maksud saya. Untuk itu saya akan siapkan datasheetnya untuk saya pelajari lebih lanjut. Ini dia datasheetnya, tertera judul untuk IRFR dan juga IRFU9024N. Ini P channel. Ini simbolnya enhancement mode. Enhancement cirinya ada 3 garis putus-putus di tengah. Untuk IRFU9024N adalah kaki lurus untuk PCB through hole. Fast switching, oke, ini yang saya mau. Switchnya memang harus cepat. Kemudian ada arus kerja. LED saya continue hanya 2 ampere. Perlu diperhatikan bahwa pada alat-alat tertentu arus pulse atau sesaat ketika start sangat tinggi dibanding ketika alat tersebut bekerja continue. Contohnya motor atau dinamo. Ini dia hal yang sangat perlu diketahui. Karena MOSFET bekerja berdasarkan tegangan, maka kita harus melihat VGS, gate threshold voltage, yaitu tegangan gate dikurangi tegangan source. MOSFET saya ini nilai VGS-nya min 2 sampai min 4 volt. Kita bahas penggunaan angka ini. Ini adalah posisi pin di unit MOSFET dan di simbol. Dari datasheet saya peroleh angka min 4 dan min 2 volt. Saya posisikan min 4 di sebelah kiri supaya saya tidak bingung. Di gate ada VG dan di source ada VS. Maka VGS sama dengan VG dikurangi VS. Bila nilai VGS kurang dari min 4 volt, maka MOSFET akan on, arus mengalir lewat MOSFET. Tapi jika VGS lebih dari min 2 volt, MOSFET akan off. Saya akan coba menghubungkan langsung seperti gambar ini. Pin gate ke Arduino 5 volt, pin source ke sumber tegangan plus 12 volt, dan pin drain ke LED. Ketika trigger on, maka VG 5 volt. VS 12 volt karena terhubung langsung dengan sumber tegangan, sehingga nilai VGS adalah 5 dikurangi 12, hasilnya min 7 volt. Karena min 7 ini kurang dari min 4, maka MOSFET on. Tapi ketika trigger off, maka VG 0 volt. VS tetap 12 volt karena sistemnya sama, sehingga VGS sama dengan 0 dikurangi 12, hasilnya min 12 volt. Karena min 12 ini kurang dari min 4 volt di atas, maka MOSFET on. Loh, saya ingin hasilnya MOSFET off ketika trigger off. Bagaimana caranya? Ya, VGS harus lebih dari min 2 volt. Yang sebelah kiri ini adalah simulasi untuk sistem tadi yang direct connect. Ketika trigger off atau 0 volt, lampu menyala merah, dan ini adalah nilai VGS-nya. Saya akan coba naikkan triggernya menjadi 5 volt atau trigger on. Dan ya, baik ketika triggernya on maupun off hasilnya sama, LED on. Sedangkan yang sebelah kanan adalah sirkuit yang benar. Ketika triggernya on 5 volt, maka LED menyala, dan ketika triggernya off, maka LED off. Saya coba triggerkan on lagi. Dan ya, berhasil, LED on lagi. Jadi supaya berfungsi sesuai keinginan harus dibuat sirkuit seperti ini, ditambah 2 resistor dan 1 resistor NPN. Nilai VGS ketika trigger off adalah mendekati 0 volt, artinya tercapai angka lebih dari min 2 volt. Saya langsung ke aktual penggunaan. Saya upload dulu program Pulse ke Arduino supaya lebih terlihat lebih cepat perubahan on off-nya. Dari datasheet tadi Pulse saja ampernya aman, apalagi continue. Pin 13 Arduino sumber sinyal trigger saya hubungkan ke pin gate MOSFET, ground ke ground. Kiri yang direct connect, kanan yang sudah dimodifikasi, sama dengan simulasi tadi. Saya coba yang kiri dulu, dan ya, hasilnya sama dengan simulasi tadi. Trigger on maupun off hasilnya sama, LED on. Artinya sirkuit ini gagal. Saya pindahkan ke sirkuit yang kanan. Hasilnya juga sama persis sesuai simulasi tadi.
Trigger on, LED on. Trigger off, LED off. Berhasil. Dengan pemahaman ini, saya membuat PCB controller dan simulator serta program Android yang bisa mengontrol sepeda motor saya. Dan ini juga berhasil. Bila ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Salam Sukapura Tech, semoga bermanfaat.